dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi terkait pesawat sederhana. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurani Saramadani sebagai pemateri pertama. Dan saya Nindya Wulandari sebagai pemateri kedua. Saya Nur Aini sebagai pemateri ketiga. Saya Marsalita Putari sebagai pemateri keempat. Dan saya Mirnawati sebagai pemateri kelima. Selamat menyaksikan. Ada yang tahu teman-teman apa itu pesawat sederhana? Jadi, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan tanpa mesin ataupun bahan bakar lainnya. Nih beberapa contoh penggunaan pesawat sederhana. Yang pertama itu menggunting kertas. Yang kedua yaitu mengambil air menggunakan katrol. Yang ketiga mencabut paku menggunakan palu. Yang keempat ada membuka tutup botol menggunakan pembuka tutup botol. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu konsep tuas. Nah, konsep tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang berupa batang yang dapat berputar pada satu titik tumpu dan berfungsi untuk memindahkan gaya, misalnya linggis, tang, dan lain-lain. Nah, lalu ada jenis-jenis pengungkit, yaitu ada jenis pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, lalu ada jenis ketiga. Nah, di setiap jenis-jenis pengungkit ini terdapat contoh-contoh dari jenis-jenis pengungkit tersebut, yaitu seperti jenis pengungkit pertama yaitu yang penumpunya di antara beban dan gaya, misalnya pencabut paku, jungkat-jungkit, gunting, pemotong kuku, dan lain-lain. Lalu ada pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua di mana titik beban terletak antara penumpu dan gaya, contohnya alat pemotong kertas, lalu gerobak dorong, dan pembuka tutup botol. Lalu ada pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga letak kuasanya di antara titik tumpu dan beban, misalnya eksavator dan penjepit makanan. Nah, ada rumus tuas yaitu W kali LB sama dengan F kali LK, yaitu keterangannya W sama dengan berat beban atau newton, lalu LB yaitu lengan beban atau meter, sedangkan F yaitu gaya atau newton, lalu ada LK atau lengan kuasa. Nah, cara penyelesaiannya yaitu F sama dengan LW kali F sama dengan 2,5 dikali 0,5. Nah, habis itu 5F sama dengan 5.600. Lalu F sama dengan 5.600 per 5, jadinya 1,12 Newton. Nah, konsep katrol. Katrol merupakan alat yang terdiri atas sebuah roda kecil yang beralur dan dapat berputar pada porosnya. Katrol merupakan pekerjaan karena dapat mengubah gaya yang digunakan untuk mengangkat beban. Nah, contohnya menimba. Jenis dan kegunaan katrol. Nah, satu, katrol tetap. Nah, katrol tetap adalah katrol yang dalam penggunaannya tetap pada tempatnya atau tidak bergerak kecuali pada porosnya. Nah, yang kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas dalam penggunaannya ikut bergerak bersama beban. Nah, katrol bebas dapat digunakan untuk memperkecil gaya yang diperlukan untuk mengangkut beban hingga setengah kali berat beban. Nah, yang ketiga adalah katrol ganda. Katrol ganda adalah dua atau lebih katrol yang digunakan bersama-sama. Satu di antaranya biasanya merupakan katrol tetap atau termasuk juga di antaranya blok katrol. Selanjutnya adalah proses kerja konsep katrol. Ya, yang pertama, tentukan objek yang akan diangkat dan ikat tali ke objek tersebut. Yang kedua, lilitkan tali di sekitar katrol. Ketiga, tarik tali ke bawah untuk mengangkat objek. Nah, selanjutnya adalah rumus konsep katrol. Nah, FK sama dengan FB. Nah, selanjutnya adalah katrol majemuk. F sama dengan 1/2 FB. Nah, selanjutnya adalah katrol bebas. F sama dengan 1/2 FB.
Nah, di sini contoh soalnya. Nah, seorang anak mengangkat beban 50 N menggunakan katrol majemuk. Nah, berapa gaya angkat anak tersebut yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Nah, jawab. Nah, diketahui W sama dengan 50 N. Rumus katrol majemuk. F sama dengan 1/2 kali W. F sama dengan 1/2 kali 50 N. F sama dengan 25 N. Konsep bidang miring. Bidang miring adalah bidang yang permukaannya miring terhadap kedudukan mendatar. Dengan menggunakan bidang miring, pekerjaan menjadi lebih ringan karena gaya yang digunakan lebih kecil tetapi lintasan yang dilalui lebih besar. Contohnya, saat mengangkat benda dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi, kita bisa menggunakan bidang miring berupa papan. Proses kerja konsep bidang miring. Cara kerja bidang miring didasarkan pada prinsip bahwa dengan memperpanjang jarak yang ditempuh, kita dapat mengurangi gaya yang diperlukan untuk mengangkat atau memindahkan beban. Bidang miring adalah salah satu pesawat sederhana yang memungkinkan benda diangkat ke ketinggian tertentu dengan lebih mudah. Konsep bidang miring. KM sama dengan W per F atau S per H. W dengan F kali S per H. F sama dengan W per S kali H. W sama dengan beban atau Newton. F sama dengan gaya kuasa atau Newton. Contoh soalnya yaitu, perhatikan gambar di atas. Bila beban seberat 5000 N dinaikkan setinggi 10 meter dengan menggunakan papan yang panjangnya 20 meter yang dibuat seperti gambar di atas. Tentukan keuntungan mekanis dan gaya minimum yang diperlukan untuk dapat menariknya. Diketahui H sama dengan 10 meter, S sama dengan 20 meter, W sama dengan 50 Newton. Yang ditanya KM dan F-nya. Penyesuaiannya yaitu KM sama dengan S per H yaitu 20 per 10 sama dengan 2. KM sama dengan W per F. 2 sama dengan W per F. 2 sama dengan 5000 per F. F sama dengan 5000 per 2. 5000 dibagi 2 sama dengan 2500 Newton. Manfaat pesawat sederhana. Pertama, untuk mempermudah pekerjaan manusia, baik dari segi pengangkutan maupun pekerjaan manusia dalam jarak jauh. Yang kedua, energi yang kita keluarkan juga dapat menjadi hemat. Yang ketiga, waktu jadi lebih singkat. Yang keempat, untuk merubah arah gaya. Yang kelima, untuk menghasilkan gaya yang lebih besar dengan gaya yang kecil. Yang keenam, untuk memudahkan atau merubah arah gaya. Misalnya, putaran kincir air digunakan untuk menumbuk padi. Yang ketujuh, untuk merubah kecepatan. Sekian pemaparan materi terkait pesawat sederhana. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.